Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemerintah berkomitmen untuk melakukan sejumlah kebijakan untuk memperbaiki ekonomi Indonesia yang sempat terpuruk akibat pandemi. Memperlakukan reformasi struktural yang dapat mempercepat investasi serta menciptakan lapangan kerja melalui sejumlah kebijakan. Bagaimana situasi ekonomi kita akibat pandemi dan adakah perbaikan oleh pemerintah? Kita simak bersama informasinya berikut ini. Secara garis besar kita ketahui pemirsa bahwa memang perekonomian kita sempat mengalami penurunan atau terkontraksi akibat pandemi COVID-19. Kita simak bahwa ekonomi Indonesia untuk triwulan pertama tahun 2020 ini, seperti Anda saksikan di sebelah kiri Anda, terhadap triwulan sebelumnya memang mengalami penurunan sebesar 2,41% dibandingkan sebelumnya dalam kuartal-kuartal. Dari sisi produksi, penurunan disebabkan oleh kontraksi atau penurunan yang terjadi pada beberapa lapangan usaha. Sementara dari sisi pengeluaran, penurunan ini disebabkan oleh kontraksi pada seluruh komponen pengeluaran. Kita simak bersama di antaranya juga seperti ada penerimaan pajak yang berkurang ataupun menurun di sini pada range Januari dan juga sampai Mei 2020 atau mengalami minus penerimaan perlambatan ekonomi akibat pandemi yang lumayan cukup signifikan di sini. Dan bahkan hampir seluruh jenis pajak utama juga terkontraksi di Januari hingga Mei karena kontraksi penerimaan yang cukup dalam akibat perlambatan kegiatan ekonomi sebagai dampak COVID-19 dan pemanfaatan insentif fiskal dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Kalau kita lihat bersama memang sempat ada relaksasi pajak pemirsa di antaranya pada PPh 21, PPh final, dan PPNDN atau dalam negeri yang memang masih tumbuh positif pada bulan Januari hingga April 2020 di mana sejumlah pajak tersebut terkontraksi di Januari hingga Mei 2020. Sementara PPh-OP hanya mampu tumbuh 0,55%, namun membaik dibandingkan pada bulan Januari dan juga April yang terkontraksi di 0,13%. Nah, mayoritas ini pertumbuhannya memang jauh lebih melambat dibandingkan pada bulan Januari sampai April yang tumbuh di kisaran 28,14%. Sementara itu kita lihat hal berikutnya yang patut menjadi gambaran juga di sini pemirsa. Berikutnya kita lihat untuk slide-nya. Nah, bagaimana kemudian usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi oleh pemerintah? Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19, pemerintah berencana untuk menaikkan alokasi anggaran. Rencana menaikkan alokasi anggaran hingga mencapai 677, triliun melalui revisi Perpres 94 tahun 2020. Di mana anggaran tersebut membengkak 67% atau sekitar 272,1 triliun dari alokasi awal sebesar 405,1 triliun. Nah, secara rincinya ini ada beberapa komponen-komponen yang disampaikan oleh Menteri Keuangan di mana belanja untuk sektor kesehatan akan dialokasikan sebesar 87,55 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk belanja penanganan COVID-19 bagi tenaga medis, santunan kematian, bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional, pembiayaan gugus tugas, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan. Sementara kedua, alokasinya adalah dana untuk perlindungan sosial masyarakat sebesar 203,9 triliun rupiah di sini yang akan digunakan untuk pembiayaan program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan sembako, bantuan sosial untuk masyarakat Jabodetabek dan luar Jabodetabek, kartu prakerja, diskon tarif listrik, bantuan langsung tunai, dan dana desa. Ketiga, untuk dukungan bagi pelaku UMKM sebesar 123,46 triliun rupiah untuk membiayai subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi, dan mendukung modal kerja bagi UMKM yang pinjamannya sampai 10 miliar rupiah, serta belanja untuk penjaminan terhadap kredit modal kerja darurat atau kalau istilah gampangnya menurut Presiden ini bagi kredit modal kerja yang diberikan untuk UMKM di bawah 10 miliar rupiah pinjamannya. Keempat adalah anggaran sebesar 120,61 triliun rupiah untuk insentif dunia usaha agar mereka mampu bertahan dengan melakukan relaksasi di bidang perpajakan dan stimulus lainnya. Kelima, pemerintah juga menganggarkan dana sekitar 44,57 triliun rupiah bagi pendanaan korporasi yang terdiri dari BUMN dan korporasi padat karya. Terakhir, untuk dukungan untuk sektoral maupun kementerian dan lembaga serta Pemda mencapai 97,11 triliun rupiah. Kalau semua di total ini ada sekitar 677,2 triliun rupiah. Kemudian selain dari langkah pemerintah, ada juga langkah dari Bank Indonesia berikutnya yang juga dicanangkan
untuk mendukung program pemulihan ekonomi Indonesia. Sejalan dengan langkah sigap dari pemerintah terdapat 4 langkah dari Bank Indonesia untuk membantu pemulihan ekonomi. Pertama, melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan nilai fundamental dan mekanisme pasar, pemirsa, di tengah masih berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global. Kedua, penguatan sinergi ekspansi moneter dengan akselerasi stimulus fiskal pemerintah akan terus dilakukan, antara lain dengan melakukan pendanaan atas anggaran pendapatan dan belanja negara 2020 melalui pembelian surat berharga negara atau SBN dari pasar perdana secara terukur. Ketiga, untuk memperkuat koordinasi langkah-langkah kebijakan dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Keempat, untuk mempercepat digitalisasi sistem pembayaran untuk implementasi ekonomi dan keuangan digital sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi melalui kolaborasi antara bank dan juga fintech. Berikutnya, kita lihat lagi di sini. Yang menjadi perhatian juga adalah kemudian bagaimana tanda-tanda jika Indonesia memang tengah mengalami perbaikan ekonomi. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa kondisi ekonomi global memang tengah mengalami perbaikan setelah mengalami tekanan hebat akibat pandemi ini. Terdapat perbaikan dalam Purchasing Manager Index atau PMI dan harga komoditas yang dapat menyokong pertumbuhan ekonomi domestik pada semester kedua. Dan bahkan untuk laporannya menunjukkan kalau PMI global ini mencapai level 47,8 atau lebih baik dibandingkan bulan sebelumnya, yakni 42,4. Artinya memang ada optimisme di sana. Sementara domestik memang ada perbaikan beberapa sektor dalam negeri. Di antaranya untuk sektor industri makanan dan minuman yang kita lihat perbandingannya pada bulan Mei dan bulan Juni 2020 sangat bertolak belakang. Untuk bulan Mei memang mengalami perlambatan ataupun minus pertumbuhannya 50%, tapi bulan Juni 10%. Kemudian kita lihat lagi untuk perdagangan eceran di sini minus 40% pada bulan Mei, tapi pada bulan Juni optimis naik menjadi 0%. Begitu pula dengan konsumsi listrik yang sebelumnya pada bulan Mei 2020 turun ataupun mengalami tekanan hebat, di sini tercatat minus 10,7%, tapi pada Juni 2020 tercatat positif tumbuhnya 5,4%. Berikutnya kita lihat lagi. Selain juga langkah sigap dari kementerian dan juga dari Bank Indonesia, tentunya Presiden Joko Widodo pun menyatakan sebelumnya, saya kutip pernyataannya pada bulan Juni awal lalu, di mana mengatakan bahwa Presiden tengah meminta skema pemulihan ekonomi yang sudah dirancang seperti subsidi bunga untuk UMKM, penempatan dana untuk bank-bank terdampak restrukturisasi, perjaminan kredit modal kerja, PMN untuk BUMN dan investasi pemerintah untuk modal kerja. Selain itu, kita lihat berikutnya, langkah yang juga tengah dilakukan oleh Presiden beberapa waktu yang lalu ada langkah tegas, saya kutip pernyataan dari akun Instagram resmi Presiden Joko Widodo, di mana Presiden menunjuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto untuk menjadi koordinator tim terpadu. Nah, di sini Menteri Erlangga akan dibantu oleh 3 Menteri Koordinator lain sebagai Wakil Ketua. Mereka yang menjadi Wakil Ketua tim terpadu adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Sementara untuk Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir akan mengkoordinasikan Ketua Satgas Perekonomian yang dijabat oleh Budi Gunadi Sadikin dan Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo. Presiden menyatakan tim terpadu ini akan merumuskan beberapa kebijakan dan memantau perkembangan penanganan virus corona dan juga pemulihan ekonomi nasional. Sebagai contoh dari Satgas Penanganan COVID-19 ini akan memantau ketersediaan peralatan uji coba maupun pengembangan vaksin COVID-19, dan Satgas Perekonomian memantau program perekonomian yang bersifat jangka panjang untuk perbaikan ekonomi. Berikutnya, kita lihat bahwa Ketua Satgas Perekonomian pun akan mengidentifikasi sektor-sektor usaha yang paling terdampak pandemi virus corona. Hal ini dilakukan untuk menentukan program ekonomi mana yang harus segera dibuat dalam memperbaiki perekonomian domestik. Menteri BUMN Erick Thohir memberikan arahan agar bisa segera untuk mengidentifikasi sektor mana yang memang pertumbuhannya paling terkena dampak. Kita tahu, kita sempat bahas sebelumnya, salah satunya adalah sektor pariwisata yang kemudian memerlukan target pemulihan paling cepat seperti
yang terparah lainnya. Kemudian koordinasi pun ini akan dilakukan dengan sejumlah pemangku kepentingan seperti sektor swasta, Pemda, pemerintah pusat, dan kementerian lembaga. Masing-masing pun akan dimintai pendapat dalam menyusun program perekonomian jangka panjang. Berikutnya kita akan lihat, saya akan tutup dengan pernyataan dari seseorang yang cukup memberikan pemahaman yang bisa membantu lebih jelas mengenai bagaimana pertumbuhan ekonomi kita. Satu quotes dari Khatib Basri yang saya kutip tadi pagi, di mana dinyatakan bahwa pemulihan ekonomi harus dilakukan sejalan dengan upaya mengatasi pandemi. Ini bukan soal memilih ekonomi atau kesehatan. Tanpa memperhatikan aspek kesehatan, pemulihan ekonomi akan terbatas. Kita lihat langkah pemerintah ini memang berfokus pada menumbuhkan ekonomi triwulan ketiga agar positif sehingga tidak memasuki kategori resesi seperti halnya negara tetangga kita lihat beberapa waktu belakangan ini. Pembentukan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional pun dibentuk untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan menyelaraskan ataupun alur ekonomi seluruh pihak seperti pelaku usaha, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan pihak lainnya. Semua pun bisa dimulai dari kontribusi kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan agar kurva penyebaran menurun, roda perekonomian aktif kembali, dan tentunya semua kegiatan seperti perekonomian lainnya bisa kembali membantu agar Indonesia kembali bangkit dalam segi ekonomi.